Ketemu kembali Mbak. Alhamdulillah masih diberi umur panjang Mbak ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, di sini ada di depan sini ada handphone Samsung A30s yang mana dalam kondisi handphone ini menyala Mbak, tapi layarnya tidak tampil ya. Kira-kira seperti itu. Sudah saya coba menekan tombol power dan volume kurang bersamaan, tetap tidak mau. Tombol volume power, volume kurang, volume tambah, tetap tidak mau Mbak ya. HP-nya bergetar, setelah itu tidak ada tampilan. Saya di sini masih ragu Mbak, antara layar atau mesinnya atau IC lampu ya. Dalam beberapa kasus mungkin layarnya, tapi di sini saya ragu. Mbak. Coba kita buka terlebih dahulu ya. Dan sambil lalu buat sahabat dan mbak semua yang baru saja bergabung ya, mungkin lagi sakit atau demam, sama saja Mbak ya. Kebetulan juga lagi pilek saya ini Mbak. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh Mbak ya, dan bisa bersama dengan keluarga seperti biasanya ya, bercandaria, dan bisa melanjutkan rutinitas yang mungkin sempat tertunda Mbak ya. Coba kita buka terlebih dahulu, video sedikit saya percepat Mbak ya. Kita buka karena banyak sekali baut-baut yang perlu dibuka Mbak. Setelah penutup belakang dibuka, kita buka baut-bautnya Mbak, pelan tapi pasti Mbak ya. Tidak usah terburu-buru. Dan perlu diketahui di sini untuk sidik jari itu ada di layar Mbak ya. Untuk sidik jarinya itu ada di layar. Dan singkat cerita, kalaupun layar beliau minta nanti yang biasa saja ya, karena layar yang ori itu lumayan mahal. Kita buka dulu untuk slot SIM-nya Mbak, sebelum membuka frame tutup belakang ya. Di sini saya coba ukur untuk baterainya Mbak, karena di sini kita belum tahu apanya yang rusak. Kita coba ukur dulu untuk baterainya. Biasanya baterai itu pinggir dengan pinggir Mbak ya, biasanya. Agak kesusahan Mbak karena kecil, 4,4 di atas 4 Mbak ya tadi ya baterainya ya. Berarti saya simpulkan untuk baterai aman-aman saja ya, baterainya di atas 4 volt kalau tidak salah tadi Mbak ya. Saya coba nyalakan, bergetar Mbak, bergetar tapi tidak ada tampilan. Tapi di sini saya ragu Mbak, saya tidak bisa gegabah membongkar layarnya ya. Kita bongkar hati-hati. Di sini saya tidak menggunakan cara seperti biasa, karena biasanya menggunakan setrika Mbak ya. Di sini saya coba menggunakan cairan. Setelah ditaruh cairan, dibiarkan beberapa saat. Kita taruh lagi cairan. Nah, ini thinner Mbak ya, menggunakan thinner Mbak ya. Setelah itu kita cari selak untuk membukanya Mbak. Di sini saya sedikit berhati-hati ya, karena takutnya layarnya tidak rusak, tapi yang rusak itu IC lampu Mbak. Tapi sebelum memperbaiki untuk bagian IC lampu, di sini saya cari yang simple dulu, yaitu dengan mengganti layar. Di sini juga kita harus berhati-hati, kalau memang nanti diganti layar tidak bisa menyala, berarti layar yang sebelumnya tidak ada masalah. Makanya di sini kita harus hati-hati dalam membuka layarnya Mbak. Seperti berikut ya, agak sedikit sulit Mbak, jadi perlu kesabaran.
Oke mbak, singkat cerita saya coba ganti layarnya. Kebetulan layarnya layar yang biasa mbak ya. Perlu diketahui untuk perbedaan layar yang biasa dengan yang ori itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sensornya itu tidak fungsi ya, sensor sidik jari itu tidak fungsi. Yang kedua, sensor cahaya yang di atas dekat speaker atas mbak itu juga tidak berfungsi, yang mana fungsinya jika kita menelpon lampu layar akan mati. Itu yang kedua ya perbedaannya. Yang perbedaan yang ketiga yaitu ketebalan mbak. Untuk ketebalan itu sedikit berbeda ya, sedikit tebal untuk yang KW atau yang biasa mbak. Untuk cara pasangnya seperti berikut ya. Dan perlu diingat itu fleksibel yang dari mesin utama mengarah ke bawah itu harus terpasang semua pada saat mungkin nanti pengetesan mungkin mbak ya. Karena kalau tidak terpasang fleksibelnya semua itu tidak akan naik, kan itu ada fleksibel layar mbak. Dalam beberapa kasus ada handphone kita berikan lem dulu mbak sambil bercerita. Kita berikan lem. Dalam beberapa kasus mungkin cukup fleksibel layar saja dipasang, dinyalakan menyala mbak. Tapi untuk handphone Samsung A30s ini tidak akan menyala jika fleksibelnya tidak terpasang semua mbak. Maksudnya soket fleksibelnya. Kira-kira seperti itu mbak. Oke, kita sudah pasang lem. Di sini saya mau pikir mau taruh tambah isolasi bolak-balik, tapi saya pikir saya tidak perlu ya, karena lem sedikit saya taruh sedikit banyak tadi. Mbak, kita pasang. Setelah pasang kita pasang tutupnya mbak. Di sini, nah di sini yang saya takutkan mbak, kalau LCD dipasang duluan otomatis kita bisa dilihat kita dalam menekan, merapatkan atau presisikan, mau tidak mau kita akan menekan layar mbak. Di situ yang saya takutkan. Kira-kira seperti itu mbak. Jadi saya sarankan mending lem layar itu di akhir video mbak. Bisa tapi ya tetap hati-hati mbak ya. Oke mbak, setelah itu kita dianggap rapi, dites semua bagus, kita lem layarnya, kita pasang baut mbak. Dan mohon maaf video sedikit saya percepat mbak ya untuk mengurangi durasi. Kita pasang slot SIM, kita nyalakan, kita tunggu beberapa saat ya. Setelah dirasa kering, kita lepas karetnya dan kita tes kalibrasi dengan menekan bintang pagar kosong, bintang pagar mbak. Pastikan sukses dikalibrasi. Setelah itu kita tutup dan lem untuk penutup belakangnya mbak. Kira-kira caranya seperti itu mbak ya, simple ya, sip, aman mbak ya. Dan khusus bahasa pribadi semua yang mungkin ingin berlangganan video-video terbaru atau tips terbaru dari saya, monggo di subscribe, nyalakan tombol lonceng mbak ya. Mbak, kita ke proses pengeliman tutup belakangnya. Setelah itu kita pasang dan tinggal bayaran mbak. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.